Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Hujan mengguyur deras malam itu. Langit Jakarta seperti ikut menangis bersamaku, seolah tahu apa yang sedang aku rasakan. Dingin yang menggigit kulit tak seberapa dibanding rasa perih yang menggerogoti batinku. Aku berdiri mematung di depan rumah, yang dulunya adalah milikku. Rumah yang kini telah berpindah tangan tanpa sepengetahuanku, direbut oleh orang yang paling aku percaya, suamiku sendiri. 8 tahun aku mengabdikan diri sebagai istri yang patuh. Aku yang membantunya membangun bisnis dari nol, menjual perhiasan peninggalan ibu demi modal awal toko elektronik kecil-kecilan yang kini menjelma menjadi jaringan retail besar di 5 kota besar. Tapi semua itu seolah tak berarti. Dalam sekejap, semua milik kami menjadi hanya milik dia dan wanita itu. Aku masih ingat saat pertama kali curiga. Suamiku mulai sering pulang larut malam. Alasannya klasik, rapat, lembur, urusan klien penting. Aku percaya. Aku selalu percaya. Tapi satu malam, ketika dia lupa membawa dompet, dan aku bermaksud mengantarkannya ke kantor, dunia seperti berhenti berputar. Aku melihatnya sedang duduk berdua dengan seorang wanita di kafe dekat kantor. Mereka tertawa, bersentuhan tangan. Bukan sekadar kolega, hanya wanita buta perasaan yang tak bisa melihat itu. Hatiku runtuh. Tapi aku tak langsung menegur. Aku ingin memastikan semuanya. Aku menyewa detektif swasta, bukan karena aku tidak percaya instingku, tapi karena aku tahu suamiku bukan pria sembarangan. Jika dia ingin menyembunyikan sesuatu, dia akan lakukan dengan sangat rapi. 2 minggu kemudian, semua bukti terkumpul. Foto, video, bahkan rekaman percakapan. Dia bukan hanya selingkuh, dia hidup bersama wanita itu. Aku dibodohi. Dan ironisnya, wanita itu pernah ku kenal. Dia mantan asisten rumah tangga kami, yang kupecat karena mencuri. Kini dia kembali, bukan hanya sebagai pengganggu rumah tangga, tapi juga sebagai perampok kehidupan. Aku mengonfrontasi suamiku malam itu. Dia tidak membantah, tapi lebih menyakitkan lagi, dia tidak meminta maaf. Dia hanya berkata, "Aku sudah tidak mencintaimu, Nadira. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaan, anak, dan rumah. Aku butuh wanita yang bisa membuatku merasa hidup kembali." Rasanya seperti dihantam palu godam. Aku menatap matanya, mencari jejak penyesalan, tapi yang kutemukan hanya dingin dan kehampaan. Bagaimana mungkin? Lelaki yang dulu menatapku dengan penuh cinta kini, bahkan tak bisa menatap mataku tanpa rasa bersalah. Dan disitulah semua mimpi buruk dimulai. Tiba-tiba, aku kehilangan semuanya. Rekening bisnis yang selama ini atas nama bersama, kosong. Mobil atas nama dia. Rumah yang dibeli dengan uangku, tiba-tiba sudah beralih ke pemilikan. Dia bahkan menggugat hak asuh anak, dengan dalih aku tidak stabil secara mental. Lebih gila lagi, wanita simpanannya itu ikut bersaksi, mengaku bahwa dia pernah melihatku berselingkuh dengan salah satu rekan kerjaku. Dunia terasa jungkir balik. Aku difitnah. Aku dituduh hal yang tak pernah kulakukan. Sahabat-sahabatku menjauh. Keluarga besar mempercayai cerita mereka karena bukti-bukti yang mereka siapkan seolah nyata. Aku sendirian. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku mulai dari bawah lagi. Aku menyewa pengacara dan membuka semua bukti yang aku kumpulkan. Tak mudah. Hukum kadang lebih berpihak pada siapa yang lebih dulu menyusun strategi. Tapi aku tahu aku punya satu hal yang tak dimiliki mereka. Kebenaran. Dengan bantuan pengacara, handal, aku mulai menelusuri kembali semua aset yang dulu pernah kami miliki. Aku mendapati bahwa beberapa pembelian properti menggunakan rekeningku, dengan bukti transfer langsung dari rekeningku. Aku menyusun laporan, menyusun gugatan balik. Aku tidak hanya menuntut pembagian aset, aku ingin semua yang menjadi hakku kembali, termasuk kehormatanku yang telah diinjak-injak, dan perlahan roda berputar. Satu persatu saksi mulai membuka suara.
Seorang mantan karyawan suamiku mengaku bahwa dia diminta untuk memalsukan dokumen keuangan agar terlihat bahwa aku tidak pernah menyumbang apapun dalam bisnis. Asisten pribadi suamiku mengirimkan rekaman suara ancaman wanita itu, yang menyuruhnya menghancurkan dokumen rekening bersama kami. Bahkan ada email yang sengaja dihapus, namun berhasil dipulihkan oleh tim IT forensik. Semua mulai terang. Tapi, ini belum selesai. Yang paling menyakitkan adalah ketika anakku, Raihan, yang baru berusia 7 tahun, mulai mempertanyakan kenapa kami tak tinggal bersama lagi. Aku harus menyembunyikan air mata setiap kali dia bertanya, "Mama, Papa kenapa jahat ke Mama?" Aku tidak ingin menanamkan kebencian, tapi aku juga tak bisa terus berbohong. Aku mengajaknya tinggal bersamaku setelah pengadilan menetapkan hak asuh sementara padaku. Tapi itu hanya awal. Mereka masih berusaha merebutnya kembali dengan tuduhan-tuduhan baru yang semakin tak masuk akal. Aku pernah nyaris menyerah. Malam-malamku dipenuhi tangis dan kecemasan. Tapi setiap kali aku melihat mata anakku, aku tahu aku tak bisa mundur. Aku harus berdiri tegak untukku, untuk Raihan, untuk semua wanita yang pernah diperlakukan seperti aku, dibuang, difitnah, dicuri haknya. Aku mulai membangun bisnis kecil dari rumah, menjual makanan beku rumahan. Modalnya dari hasil menjual sisa perhiasan yang masih tersisa. Perlahan, usaha itu mulai dikenal. Aku memperluas pasar lewat media sosial. Aku tak lagi butuh mereka. Aku punya diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk bangkit. Sementara itu, mereka mulai goyah. Hubungan suamiku dan wanita itu mulai retak. Kudengar dari teman lamaku yang masih punya akses ke lingkungan mereka, bahwa bisnis suamiku mulai merugi. Dia tak mengerti manajemen. Selama ini aku yang pegang semua. Wanita itu hanya pintar mempermainkan emosi, bukan bisnis. Dan aku masih berdiri, kuat. Aku akan rebut kembali semuanya, satu persatu. Bukan karena dendam, tapi karena itu memang hakku. Mereka telah mengambil begitu banyak dariku, harta, reputasi, harga diri. Tapi mereka lupa satu hal. Aku tak akan pernah menyerah. Aku bukan hanya wanita yang ditinggalkan. Aku adalah wanita yang kembali merebut hidupnya. Aku mulai rajin mendatangi pengadilan, bukan lagi dengan perasaan ciut seperti dulu, tapi dengan kepala tegak dan mata yang menatap lurus ke depan. Setiap dokumen yang kubawa adalah serpihan harga diriku yang sedang kuambil kembali. Setiap pernyataan saksi yang mendukungku adalah peluruku untuk melawan ketidakadilan. Di persidangan berikutnya, kuperlihatkan bukti-bukti transfer dana dari rekeningku ke rekening bisnis, lengkap dengan bukti bahwa aku menjual sebagian tanah warisan orang tuaku untuk membangun usaha itu. Aku ingat saat menjualnya, aku menangis diam-diam, bukan karena sayang pada tanah itu, tapi karena kenangan masa kecilku yang ikut aku lepas. Semua itu demi membangun masa depan kami, masa depan keluargaku. Dan dia mengkhianatinya tanpa ragu. Pihak pengacara suamiku mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka mengatakan bahwa aku memberikan uang itu sebagai hadiah pernikahan. Mereka membawa saksi palsu. Seorang wanita yang mengaku sebagai mantan sahabatku dan mengatakan bahwa aku memang sedang menjalin hubungan gelap dengan pria lain saat masih bersama suamiku. Aku nyaris meledak di ruang sidang. Tapi aku tahu, satu-satunya cara mengalahkan mereka adalah dengan bukti, bukan emosi. Untungnya, pengacaraku sangat teliti. Ia berhasil menemukan rekaman CCTV dari restoran tempat wanita itu mengaku melihatku bermesraan dengan pria lain. Dan ternyata aku tidak ada di sana pada tanggal itu. Bahkan aku sedang berada di luar kota, menghadiri seminar bisnis yang tercatat dalam agenda publik. Perlahan, kredibilitas mereka mulai runtuh. Bahkan hakim pun mulai mempertanyakan kejujuran mereka. Tapi tetap saja, prosesnya panjang, melelahkan, menguras energi dan uang. Namun ada sesuatu yang membuatku terus bertahan. Raihan, setiap malam sebelum tidur, dia akan memelukku dan berkata, "Mama jangan sedih ya, Raihan sayang Mama." Kata-kata polos itu menjadi pengobat luka paling mujarab. Aku tahu, anak sekecil itu pun bisa merasakan ketidakadilan. Aku tak boleh membiarkannya tumbuh dengan melihat ibunya kalah. 3 bulan berlalu.
Usahaku mulai menunjukkan hasil. Produk makananku mulai viral di media sosial. Beberapa influencer lokal mulai mereview tanpa aku minta. Aku berutang pada satu pelanggan setia yang ternyata adalah blogger makanan. Ia menulis bahwa masakanku mengingatkannya pada masakan ibunya, hangat, penuh rasa, dan penuh cerita. Aku mulai bisa menyewa 1 orang karyawan, lalu 2, lalu 5. Bahkan akhirnya aku membuka dapur kecil di ruko sederhana. Usaha itu kini punya nama sendiri, Dapur Nadira. Nama itu sederhana, tapi penuh makna. Karena dari dapur itulah aku mulai membangun hidupku kembali. Sementara itu, aku mendengar dari beberapa sumber bahwa wanita itu mulai merasa terancam. Dia tak menyangka aku akan melawan sejauh ini. Dia kira aku akan diam, menangis, lalu tenggelam dalam rasa sakit. Tapi dia salah besar. Kini dia mulai menunjukkan taring aslinya, mengancam saksi yang membelaku, mengirim pesan gelap lewat nomor tak dikenal, menyuruhku berhenti. Tapi aku justru semakin yakin. Mereka mulai takut, mereka panik. Puncaknya, aku mendapat surat somasi dari pengacara mereka. Isinya menuduh bahwa aku mencemarkan nama baik dengan menyebarkan fitnah lewat media sosial. Aku tertawa kecil saat membacanya. Justru aku yang seharusnya menggugat mereka sejak awal. Tapi surat itu malah membuatku semakin semangat. Aku balas dengan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap wanita itu, dengan bukti-bukti rekayasa yang dia buat tentangku. Hari itu aku berjalan ke ruang sidang seperti seorang prajurit yang siap tempur. Rambutku kusisir rapi. Aku pakai setelan blazer sederhana berwarna biru tua. Tidak mewah, tapi elegan. Di dadaku tidak ada kalung berlian atau bros mahal seperti wanita itu yang selalu berdandan berlebihan. Aku hanya membawa satu hal yang mereka tak punya, integritas. Aku berdiri di hadapan hakim dan mulai bersaksi. Suaraku tidak gemetar seperti dulu. Aku menceritakan bagaimana aku membangun bisnis itu, bagaimana aku dikhianati, difitnah, ditendang keluar dari rumahku sendiri. Ruang sidang sunyi saat aku bercerita. Bahkan beberapa mata terlihat berkaca-kaca. Aku tahu, mungkin di antara mereka ada yang pernah mengalami hal serupa. Dan ketika giliran wanita itu bersaksi, aku menatapnya dalam-dalam. Dia tampak gelisah, tangannya gemetar. Dia mencoba terlihat tenang, tapi matanya tidak bisa berbohong. Kebohongan akan selalu menemukan jalannya untuk runtuh, cepat atau lambat. 2 minggu setelah itu, hakim menjatuhkan putusan sementara. Separuh aset perusahaan dikembalikan padaku, dan rumah utama dikembalikan ke status bersama. Itu baru permulaan. Masih ada proses panjang untuk harta lainnya. Tapi hari itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat oleh hukum. Setelah putusan itu, suamiku mendatangiku diam-diam. Dia duduk di kursi kafe tempat kami dulu sering menghabiskan sore. Wajahnya lusuh, jauh dari sosok angkuh yang dulu membentakku di rumah. Dia berkata pelan, "Nadira, aku minta maaf." Aku diam. Dia bukan seperti yang aku kira. Lanjutnya, dia hanya memanfaatkan aku. Aku bodoh. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan menangis dan berharap dia kembali. Tapi kini aku hanya merasa kasihan. Aku tak lagi menyimpan cinta atau benci. Aku hanya ingin semua ini selesai. Maaf itu tidak cukup, Fadil. Kau tahu itu. Yang kau ambil bukan cuma uang, tapi harga diriku. Dia menunduk. Aku akan bayar. Aku akan kembalikan semuanya. Tapi aku mohon, jangan pisahkan aku dari Raihan. Aku hampir tertawa. Dulu dia tak peduli soal Raihan. Bahkan dia rela anaknya ikut jadi korban hanya demi hubungan gelapnya. Raihan akan tinggal denganku. Tapi kalau kau mau jadi ayah, buktikan. Jangan hanya muncul saat takut kehilangan. Aku berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya langkahku terasa ringan. Beberapa bulan setelah percakapan singkat itu, hidupku mulai menemukan ritmenya kembali. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut.
Tidak lagi tidur dengan tangis yang mengguyur bantal. Setiap hari, kini kuisi dengan kerja keras dan pelukan hangat dari Raihan. Anakku tumbuh menjadi sosok kecil yang cerdas dan pengertian. Dia mulai belajar membaca, dan setiap malam sebelum tidur, dia minta dibacakan cerita, atau terkadang justru dia yang membacakan untukku dengan suara terbata-bata. Dalam detik-detik seperti itulah, aku merasa segala perjuanganku tak sia-sia. Tapi, medan perang belum usai. Pengacara mengabarkan bahwa wanita itu, yang kini tinggal bersama Fadil di apartemen sewaan, menggugat balik dengan tuduhan balasan. Bahwa aku melakukan kekerasan psikis padanya saat dia masih bekerja di rumahku dulu. Aku terhenyak. Itu tuduhan keji. Dia memainkan narasi sebagai korban. Membolak-balikkan cerita seolah aku majikan jahat, yang mengusirnya tanpa sebab, dan mencemari namanya di mana-mana. Aku menarik napas panjang. Dulu, mungkin aku akan panik, tapi tidak sekarang. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu kebenaran akan selalu menemukan jalannya, selama aku tidak berhenti memperjuangkannya. Dengan bantuan pengacaraku, kami mencari mantan asisten rumah tangga lain yang dulu bekerja bersamaan dengannya. 3 dari mereka bersedia bersaksi di pengadilan. Mereka mengatakan dengan jelas bahwa wanita itu sering mencuri makanan, uang kecil, bahkan pernah kedapatan mencuri perhiasan kecil milik adikku saat ia menginap. Mereka juga menceritakan bagaimana aku memperlakukan semua pekerja rumah tangga dengan baik, bahkan kerap memberi mereka bonus di hari raya. Hari sidang berikutnya menjadi ajang pembuktian. Wanita itu datang dengan riasan dramatis, berpakaian seperti korban yang tersiksa. Dia menangis di kursi saksi, menyebut bahwa aku menghina dia di depan umum dan mengusirnya tanpa ampun. Tapi saat para mantan ART yang lain maju dan bersaksi, sebaliknya, air matanya berubah menjadi kemarahan. Dia tak kuasa menahan emosinya dan mulai berteriak di ruang sidang. Bahkan hakim menegurnya. Hari itu, topengnya benar-benar jatuh. Fadil, yang duduk di belakangnya, hanya bisa menunduk. Aku tahu, dia mulai melihat sisi asli dari wanita yang dulu ia pilih. Tapi penyesalan itu tak mengubah apapun. Luka sudah terlanjur menganga. Setelah keluar dari ruang sidang, aku berjalan melewati Fadil. Dia memanggilku pelan. "Nadira, boleh bicara sebentar?" Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kalau bukan soal Raihan, sebaiknya tidak usah. Ini soal rumah kita di Cibubur. Aku tahu kau yang beli, dan aku sudah setujui untuk kembalikan itu atas namamu. Aku sudah tanda tangani dokumen. Pengacara kita akan menyerahkannya minggu depan. Kurasakan detak jantungku melambat. Rumah itu, rumah pertama kami. Tempat Raihan tumbuh sejak bayi. Tempat di mana kenangan manis dan pahit tercipta. Rumah itu akan kembali padaku. Satu potongan lagi dari hidupku yang berhasil kurebut kembali. "Terima kasih," kataku singkat. Lalu kulanjutkan langkahku tanpa berkata lebih banyak. Beberapa minggu setelah itu, aku pindah kembali ke rumah itu bersama Raihan. Rumah yang sempat kosong itu kini terasa hidup kembali. Kusapu setiap sudut, kurestorasi perlahan dengan sentuhan kecil. Gorden baru, pot-pot tanaman di teras, dan mainan Raihan yang kini kembali memenuhi ruang keluarga. Malam pertama di sana, aku berdiri di balkon kamar utama. Dulu aku sering berdiri di sana bersama Fadil, membicarakan mimpi-mimpi kami. Kini aku berdiri sendiri, tapi dengan hati yang lebih utuh dari sebelumnya. Tak lama kemudian, hakim memutuskan gugatan pencemaran nama baikku terhadap wanita itu diterima. Dia harus meminta maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi atas upaya manipulasi dokumen dan pernyataan palsu di bawah sumpah. Jumlahnya memang tak seberapa dibanding kerugian emosional dan finansial yang kutanggung, tapi bukan itu intinya. Kemenangan itu adalah pengakuan bahwa aku bukan wanita yang mereka gambarkan, bahwa aku bukan korban yang lemah, tapi pejuang yang bertahan. Di momen itu, aku sadar satu hal penting. Kadang keadilan tidak datang secepat kilat, tapi ia akan selalu datang kepada mereka yang berani memperjuangkannya tanpa henti. Aku memutuskan untuk menulis kisahku, kisah penuh luka, keberanian,
dan pemulihan. Buku itu kuberi judul Dari Dibuang Jadi Pemenang. Dan tanpa disangka, banyak perempuan lain yang menghubungiku setelah membacanya. Mereka menceritakan pengalaman mereka tentang pernikahan yang hancur, suami yang berselingkuh, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kami membuat komunitas kecil, saling menguatkan, saling mengangkat. Satu hari, salah satu dari mereka bertanya padaku, "Apa kau akan memaafkan dia?" Aku tersenyum. Aku sudah, tapi memaafkan bukan berarti membiarkan. Aku memaafkan karena aku ingin damai, bukan karena dia layak mendapatkannya. Raihan tumbuh semakin besar, suaranya mulai berubah. Dia sering membantuku di dapur, dan suatu malam dia berkata, "Ma, nanti kalau aku gede, aku pengen bikin restoran besar bareng Mama." Mataku basah. Aku tak pernah tahu akan sampai di titik ini. Dari titik nadir sampai ke titik di mana harapan kembali tumbuh. Dan semua itu karena aku tak menyerah. Karena aku berani melawan. Karena aku merebut kembali hidupku, sepotong demi sepotong. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Tak ada lagi yang akan merampasnya dariku. Beberapa bulan setelah semuanya mulai tenang, hidupku memang terasa jauh lebih damai. Tapi kedamaian itu bukan tanpa rintangan. Menjadi ibu tunggal dengan bisnis yang sedang berkembang adalah perjuangan dua sisi mata uang. Satu sisi penuh semangat, sisi lain penuh kelelahan yang tak bisa dibagi pada siapapun. Setiap pagi aku bangun lebih awal. Menyiapkan sarapan untuk Raihan, menyiapkan bekal, lalu mengantarnya ke sekolah. Setelah itu, aku langsung menuju dapur produksi. Di sana, para karyawan, yang kini sudah berjumlah 9 orang, menyapaku dengan hormat. Kami bekerja bersama, tertawa, kadang tegang menghadapi pesanan besar, tapi ada rasa kebersamaan yang tak kutemukan di rumah tanggaku dulu. Di sela kesibukan itu, aku mulai diundang ke beberapa talk show dan seminar kewirausahaan. Ternyata, kisahku menyentuh banyak hati. Bukan karena dramanya, tapi karena banyak perempuan merasa terwakili, merasa suara mereka akhirnya terdengar lewat cerita yang aku tulis. Suatu hari, setelah mengisi sebuah acara tentang pemberdayaan ibu rumah tangga, aku dihampiri oleh seorang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai Adit. Dia adalah konsultan bisnis kuliner dan pernah menangani beberapa restoran besar. Penampilannya rapi, suaranya tenang, dan sorot matanya, "Jujur, Bu Nadira," katanya sambil menjulurkan tangan. "Saya baca buku Ibu, dan saya kagum dengan cara Ibu bangkit. Jujur, saya ingin bekerja sama." Aku menatapnya dengan hati-hati. Aku bukan lagi wanita yang mudah percaya. Tapi aku juga tahu, menutup semua pintu bukanlah cara untuk bertahan hidup. Kita tetap harus memilih, dengan hati, bukan trauma. Kami mulai bertukar pikiran. Beberapa kali bertemu untuk membahas kemungkinan mengembangkan dapur Nadira menjadi brand franchise. Awalnya aku ragu. Tapi Adit membuktikan diri bukan sekadar pembicara manis. Dia membuat rencana bisnis yang konkret, membantu membuat sistem produksi yang efisien, bahkan memperkenalkan tim branding profesional yang bisa menaikkan citra dapur Nadira tanpa kehilangan sentuhan personal. Dari pertemuan-pertemuan itu, aku mulai merasa nyaman. Tapi kenyamanan itu membuatku takut. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku sudah siap membuka hati lagi? Apakah aku hanya mencari pengganti? Atau apakah memang ada ruang untuk seseorang seperti Adit dalam hidupku? Aku tidak buru-buru menjawabnya. Hingga suatu malam, setelah rapat bersama tim di kafe kecil, Adit mengajakku duduk sebentar. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di mejanya. Ia tampak gelisah. "Nadira, aku tahu ini mungkin tidak tepat waktu. Tapi, aku ingin jujur. Aku menyukaimu. Bukan karena kisahmu, bukan karena usahamu, tapi karena siapa kamu saat kamu diam, saat kamu marah, bahkan saat kamu lelah tapi tetap berdiri. Aku terdiam." Kata-katanya terasa seperti pelukan yang hangat, tapi menakutkan. "Aku tidak minta jawaban sekarang," lanjutnya. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap ada di sini. Bahkan kalau jawabannya nanti tidak."
Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pikir. Aku menatap Raihan yang sudah tertidur, lalu duduk di tepi ranjang. Aku menyentuh wajahku yang mulai dihiasi garis-garis halus. Aku bukan wanita muda lagi. Aku bukan lagi istri dari siapapun. Aku hanyalah ibu dari Raihan, dan wanita yang tengah berusaha mencintai dirinya sendiri kembali. Aku memutuskan untuk tidak menjawab siapapun, tidak bahkan kepada diriku sendiri, sampai aku yakin bahwa aku mencintai bukan karena kesepian, bukan karena luka, dan bukan karena ingin membalas masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Fadil kembali muncul. Kali ini bukan sebagai pria memelas, tapi sebagai ayah yang ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya. Aku memperbolehkannya bertemu Raihan di akhir pekan dengan pengawasan. Raihan yang sudah mulai besar menunjukkan kecanggungan yang tak bisa disembunyikan. Tapi aku tidak mendorong atau menahan. Aku ingin Raihan menilai ayahnya sendiri. Suatu malam setelah pertemuan mereka, Raihan bertanya, "Mah, kenapa papa dulu ninggalin kita?" Aku terdiam sesaat. Lalu aku menjawab, "Karena kadang orang dewasa membuat kesalahan yang mereka sendiri tidak tahu cara memperbaikinya. Tapi kamu nggak perlu takut. Kamu punya mama. Dan kamu akan tumbuh jadi laki-laki yang tahu cara menjaga orang yang dia sayangi." Raihan mengangguk pelan. Lalu dia memelukku. Malam itu aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku sadar. Aku sudah memaafkan semuanya. Bukan karena mereka layak, tapi karena aku layak untuk bahagia tanpa beban. Aku belum memberi jawaban pada Adit. Tapi aku tahu, jika suatu hari aku membuka pintu itu, aku akan melakukannya bukan karena takut sendirian, tapi karena aku siap berjalan berdampingan, bukan dibelakangi, bukan juga ditinggalkan. Aku bukan lagi Nadira yang dulu. Dan untuk siapapun di luar sana yang pernah merasa dihancurkan oleh cinta yang salah, aku ingin bilang, kau bisa bangkit. Kau bisa rebut kembali apa yang milikmu, bukan cuma harta, tapi hidupmu, diri kamu sendiri, karena aku sudah melakukannya. Dan aku masih akan terus berjalan ke depan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang terasa lebih stabil. Aku mulai belajar untuk tidak merasa bersalah saat tertawa. Aku membiarkan diriku bahagia tanpa harus mengintip masa lalu. Tapi setiap kemajuan tetap datang dengan ujiannya sendiri. Bisnis. Dapur Nadira mulai dilirik investor. Adit membantuku menyusun proposal kerja sama dengan jaringan food court besar di Jakarta. Ini peluang besar. Jika berhasil, kami akan membuka gerai pertama di mal besar. Tapi justru di tengah langkah besar itu, muncul satu kabar mengejutkan. Fadil menggugat hak asuh Raihan. Saat menerima suratnya, tanganku gemetar. Aku membacanya berulang kali, tidak percaya. Setelah semua yang terjadi, setelah aku membesarkan, Raihan sendirian, setelah dia meninggalkan kami demi wanita lain, sekarang dia ingin merebut anakku, alasannya jelas mengada-ada. Bahwa aku terlalu sibuk bekerja, bahwa Raihan lebih membutuhkan figur ayah, bahwa dia merasa anak itu berhak atas kehidupan yang lebih stabil. Aku menghubungi pengacaraku malam itu juga. "Ini tidak masuk akal," kataku dengan suara tertahan. Tapi aku tahu, sistem hukum bisa saja berpihak jika tidak hati-hati. Dan Fadil tahu itu. Ini bukan tentang Raihan. Ini tentang kekuasaan. Tentang luka egonya yang tak bisa menerima bahwa aku bangkit tanpa dia. Sidang pertama berlangsung penuh ketegangan. Fadil datang dengan penampilan rapi dan gaya bicara manis, seolah dia adalah ayah penuh perhatian yang hanya ingin lebih terlibat. Tapi di balik itu semua, aku tahu motifnya lain. Mungkin karena kini usahaku sukses, namaku dikenal. Atau mungkin karena wanita yang dulu dia bela mati-matian, kini tak lagi bersamanya. Ya, aku mendengar kabar itu dari kenalan lama. Mereka sudah berpisah diam-diam. Tidak resmi, tapi saling menjauh. Di ruang sidang, aku tak banyak bicara. Aku tahu harus tenang. Pengacaraku menyusun argumen dengan rapi, bahwa aku adalah wali utama selama ini, bahwa Raihan tumbuh sehat dan bahagia bersamaku,
bahwa Fadil bahkan tak konsisten datang saat waktu kunjungan. Yang paling menyentuh adalah ketika Raihan, yang kini berusia hampir 10 tahun, dipanggil bicara dalam sesi tertutup dengan hakim. Sepulang dari persidangan hari itu, dia memelukku erat. "Mama," katanya pelan. Aku bilang ke hakim, aku nggak mau jauh dari Mama. Aku membelai rambutnya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Terima kasih, Nak. Mama juga nggak akan biarin siapapun ambil kamu dari Mama." Perlahan aku mulai menyadari, semua ini bukan hanya tentang merebut kembali harta atau nama baik, tapi tentang mempertahankan sesuatu yang lebih besar, cinta yang tulus, hubungan darah yang tak bisa diukur oleh uang atau status sosial. Beberapa minggu kemudian, hakim memutuskan hak asuh tetap padaku. Fadil diberi akses kunjungan terbatas, tidak penuh, tapi cukup adil jika dia benar-benar ingin membangun relasi dengan Raihan. Aku tak menolak kehadiran Fadil dalam hidup anakku, tapi aku tak akan membiarkannya mengacaukan segalanya lagi. Hari putusan itu, aku berdiri lama di pelataran pengadilan. Angin sore menyapu pelan rambutku. Adit menghampiri diam-diam, menawari segelas air dan menatapku tanpa banyak bicara. "Terima kasih sudah temani aku selama ini," ucapku akhirnya. Adit tersenyum. "Aku nggak kemana-mana, Dir. Tapi aku tetap tunggu kamu siap." Aku tersenyum kembali. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyum itu bukan sekadar topeng. Itu senyum seorang wanita yang lelah tapi tidak patah, yang pernah kalah tapi tak pernah menyerah. Aku tahu masih banyak hal menantiku. Bisnis yang harus dijaga, anak yang harus dibesarkan, luka lama yang kadang masih menyengat saat malam datang. Tapi aku punya kendali sekarang. Hidupku ada di tanganku lagi. Dan cinta, mungkin aku belum siap sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi untuk mencintai, termasuk mencintai diriku sendiri. Beberapa bulan setelah keputusan, pengadilan memenangkan hak asuhku, hidup kami perlahan kembali stabil. Raihan tampak lebih tenang, lebih percaya diri. Ia mulai rajin menulis di buku hariannya. Kebiasaan yang katanya dia tiru dariku. Kadang dia membacakan beberapa kalimat tulisannya dengan malu-malu. Isinya sederhana tapi penuh makna. Tentang bagaimana dia mencintai masakanku. Tentang sekolahnya, tentang mimpinya ingin punya restoran besar bertingkat 3. Aku tahu, luka masa kecilnya akan tetap tinggal di sana. Tapi aku juga tahu, cinta yang konsisten bisa menyembuhkan jauh, lebih dalam daripada janji yang sering diingkari. Sementara itu, kerjasama dengan Adit dan timnya membuahkan hasil yang lebih besar dari dugaanku. Gerai pertama Dapur Nadira dibuka di sebuah mal besar di Jakarta Selatan. Aku ingat hari pembukaan itu. Orang-orang antre sejak pagi, media lokal datang meliput, bahkan seorang influencer makanan ternama datang tanpa diundang dan langsung membuat review positif. Dalam seminggu, omset kami melampaui target bulanan. Aku berdiri di tengah keramaian itu, melihat logo usahaku terpampang besar di atas gerai, Dapur Nadira, dari luka menjadi rasa. Aku tersenyum sendiri. Kalimat itu bukan sekadar slogan. Itu kisah hidupku yang disajikan dalam tiap piring. Di balik dapur, Adit membantu mengawasi operasional. Ia cekatan, tapi tak pernah mendominasi. Dia tahu batasnya, tahu caranya mendampingi tanpa mengendalikan. Suatu malam, setelah semua pengunjung pulang, kami duduk berdua di ruang kecil belakang gerai. Hanya berdua, tanpa bunyi, tanpa gengsi. "Aku tahu kamu belum jawab," katanya pelan. "Tapi aku cuma ingin kamu tahu. Aku tetap di sini bukan karena menunggu jawaban, tapi karena memang ingin jadi bagian dari hidupmu. Apapun bentuknya." Aku menatapnya lama, lalu aku bertanya lirih, "Kalau aku tak pernah siap untuk mulai lagi dari awal, kamu akan tetap bertahan?" Dia mengangguk, tak ragu. Karena kadang kita nggak harus mulai dari awal. Kita cukup melanjutkan dengan hati yang sudah belajar dari masa lalu. Malam itu aku tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi untuk pertama kalinya, aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan dia tidak bergerak, tidak menekan, hanya diam di sana. Jadi bahu yang tak pernah kupunya selama ini. Hari-hari berikutnya kami lewati dengan langkah pelan.
tidak terburu-buru. Kami tetap profesional di depan tim, tapi perlahan-lahan mulai membuka diri lebih dalam. Dia mengenal Raihan, tidak sebagai calon ayah baru, tapi sebagai teman. Mereka main bola di taman, sesekali nonton film bareng, dan Raihan, yang awalnya tertutup, mulai tertawa bebas saat Adit berpura-pura kalah dalam adu lari. Aku menyaksikan semua itu dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa waspada, tidak takut lagi, tidak menanti disakiti. Aku tahu, rasa takut itu masih ada, tapi tidak lagi mengendalikan hidupku. Sampai pada suatu malam, ketika aku dan Raihan sedang makan malam di rumah, dia berkata dengan polos, "Ma, aku suka Kak Adit, dia lucu, tapi dia boleh suka Mama nggak?" Aku tersedak kecil. "Kenapa tanya begitu?" Raihan mengangkat bahu. "Soalnya Mama kelihatan lebih senyum kalau Kak Adit ada. Dan aku juga lebih senang kalau ada yang jagain Mama selain aku." Aku terdiam, lalu tertawa kecil sambil mengusap kepalanya. "Raihan hebat banget ya sekarang ngomongnya." Dia nyengir. "Kan Mama yang ngajarin." Malam itu aku tahu, aku sudah diberi izin oleh orang yang paling penting dalam hidupku, anakku sendiri. Izin untuk membuka hati, untuk berhenti hidup dalam bayang-bayang trauma. Beberapa minggu kemudian, aku dan Adit duduk di teras rumahku yang sudah direnovasi. Rumah yang dulu menjadi saksi pertengkaran, tangis, dan pengkhianatan, kini menjadi tempat tumbuhnya harapan. Kami bicara tentang rencana buka cabang kedua, tentang menggandeng petani lokal untuk bahan baku, tentang sistem pelatihan untuk perempuan yang menjadi korban KDRT agar bisa mandiri secara ekonomi. "Kalau kamu siap," katanya pelan, "kita bisa bangun semuanya bukan cuma usaha, tapi hidup bersama." Aku memandangnya, lama. Tidak dengan gemetar, tidak dengan keraguan. Dan aku mengangguk, perlahan mantap. Karena aku tahu, aku tak lagi sendirian. Bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku pantas ditemani. Aku merebut kembali semua yang direnggut dariku. Hartaku, martabatku, anakku, harga diriku. Dan sekarang, aku memilih untuk membuka lembaran baru. Bukan karena luka, tapi karena harapan. Dan aku tahu, ini baru awal dari hidup yang benar-benar milikku. Musim hujan mulai datang. Udara pagi di rumah kecil kami terasa lebih sejuk, dan bau tanah basah di halaman belakang membuat ingatanku melayang ke masa-masa dulu, saat semuanya masih gelap, penuh kerikil luka, dan jalan terjal. Tapi kini, meski hujan mengguyur dengan deras, hidupku tak lagi basah oleh air mata. Aku belajar berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk pulih. Gerai kedua dapur Nadira resmi dibuka di Bandung. Prosesnya jauh lebih cepat dan efisien berkat sistem yang sudah kami bangun bersama. Aku tidak lagi bekerja sendiri. Kini aku punya tim solid, punya mitra yang bisa dipercaya, dan punya keberanian untuk mempercayakan sebagian tanggung jawab kepada orang lain. Sesuatu yang dulu sangat sulit kulakukan karena trauma ditinggal dan dikhianati. Aku juga mulai aktif membentuk komunitas. Namanya Perempuan Bangkit. Sebuah ruang aman tempat para ibu rumah tangga, korban KDRT, perempuan yang ditinggal suami, bisa belajar kewirausahaan, belajar mengatur keuangan, bahkan sekadar berbagi cerita tanpa dihakimi. Setiap bulan, kami menggelar pelatihan di berbagai kota, dimulai dari Bekasi dan sekitarnya. Yang mengejutkan, program ini justru menarik perhatian media dan beberapa organisasi perempuan. Bahkan 1-2 tokoh publik mulai ikut mendukung gerakan ini. Aku diundang jadi pembicara ke banyak tempat, dan tak jarang, setelah acara usai, ada yang menghampiriku, menggenggam tanganku erat sambil menangis, berkata, "Kak, terima kasih. Saya kira saya sendiri, tapi ternyata saya juga bisa bangkit." Itulah yang membuatku terus melangkah. Aku tahu, kisahku bukan hanya tentang diriku, tapi tentang banyak perempuan yang suaranya tak pernah didengar, yang kisahnya dikubur oleh aib dan stigma. Aku ingin menunjukkan bahwa harga diri bisa dipulihkan, bukan dengan membalas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa kita tetap bisa berdiri,
lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara itu, hubungan dengan Adit terus berkembang. Kami tak pernah buru-buru, dan itu membuat segalanya terasa tulus. Suatu malam, di tengah hujan deras, ia datang ke rumah membawa sekotak kecil berisi cincin sederhana. Tidak mewah, tidak dramatis, tapi caranya menatapku, penuh keyakinan, membuat semuanya terasa besar. "Nadira," katanya, "aku tahu kamu sudah terlalu sering dikhianati, tapi izinkan aku bukan jadi pahlawan, bukan jadi pelindung, hanya jadi orang yang jalan di sampingmu. Maukah kamu menikah denganku?" Aku terdiam lama, lalu tersenyum. Bukan senyum penuh keraguan seperti dulu saat mengiyakan lamaran Fadil, tapi senyum penuh kesadaran, karena kini aku tahu apa artinya cinta. Aku tahu rasanya dicintai tanpa harus kehilangan diri sendiri. "Ya," jawabku. "Tapi bukan untuk diselamatkan. Karena aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Aku hanya ingin ditemani. Dan aku siap berjalan bersamamu." Kami tidak menggelar pernikahan mewah, hanya akad sederhana di taman belakang rumah. Hanya keluarga dekat dan tim kami yang hadir. Raihan berdiri di sampingku, memakai kemeja biru tua, menggenggam tanganku saat ijab kabul diucapkan. Dan saat semuanya selesai, dia berbisik, "Aku senang sekarang Mama punya orang yang jaga Mama. Aku jadi bisa tenang." Setelah pernikahan itu, hidup kami tidak berubah drastis. Kami tetap bekerja, tetap sibuk, tetap punya hari-hari yang melelahkan. Tapi ada bedanya. Aku tak lagi sendiri menanggung semuanya. Dan Adit tak pernah mencoba mengambil alih, hanya menjadi sandaran saat aku lelah. Fadil, dia tak lagi mengganggu. Sejak tahu aku menikah lagi dan hidupku jauh lebih stabil dari sebelumnya, dia menjauh perlahan. Kabarnya, hidupnya tak banyak berubah. Usahanya stagnan, hubungannya dengan Raihan juga tak pernah sedekat yang ia inginkan. Tapi aku tidak menyimpan dendam. Aku justru mendoakannya diam-diam. Semoga dia bisa menemukan kedewasaan yang selama ini hilang. Kini, dapur Nadira sudah punya 5 cabang. Komunitas perempuan bangkit telah menjangkau lebih dari 20 kota. Dan aku tak lagi mengejar pengakuan siapa-siapa. Cukup satu. Aku bisa berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri, dan berkata, "Aku bangga padamu, Nadira. Kamu bertahan." Dan pada akhirnya, bukan harta yang paling penting untuk direbut kembali, tapi diriku sendiri. Dan kini, aku tak akan pernah kehilangannya lagi.